Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah, bismillah, kakak-kakak calon Anda yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa bertemu. Hari ini adalah hari yang terbaik. Kita bisa bertemu bersama-sama. Dan mungkin kakak-kakak sudah ada yang kenal dengan saya. Baik, tahu orangnya nih. Baik Kak, nama saya Endang Yuri Gagarin. Endang Yuri Gagarin itu apa Kak? Astronot yang pertama kali ke bulan, tanggal, bulan, dan tahun pas lahirnya saya, sehingga ada nama ya 13 April 1961. Jadi saya sudah purna tugas tahun 2021 saya sudah purna. Tugas terakhir saya ada di Banjar, kepala sekolah 17 tahun. Terus saya sempat sampai ke Istana Negara di Banjar itu dengan lomba menanam. Zamannya Presiden SBY. Kecil menanam, dewasa memanen, KMDM. Terus yang bagi guru-guru si lomba administrasi kok. Kalau lomba administrasi bisa didengkulkan. Kalau itu lomba tanaman, ada bukti fisiknya tanaman jadi tidak bisa didengkulkan. Ya kan? Ya. Saya sampai di sana, alhamdulillah. Jadi saya pernah jadi guru prestasi, kepala sekolah prestasi. Dan jabatan saya diangkat kali ini pada di Andalan Bendawasa yang fungsi pelatihan. Kalau di Pusdik ya anggota Pusdik. Saya pernah menjadi pengurus daerah 5 periode. Jadi 25 tahun. Dari model zamannya Pak Madianto, kemudian Pak Gubernur Pak Ismail 2 kali, Pak Madianto 2 kali, Pak Ismail 2 kali, Pak Ganjar 1 kali. Terus saya pensiun soalnya itu. Jadi meskipun saya golongan siaga Kak, saya golongan siaga, tapi saya pernah ikut jambore yang paling jauh itu ada di Palembang. Paling jauh, kalau di Bubur ya sudah sering karena kita pengurus lah Kak ya. Terus kalau di Penegak saya ikut yang di Aceh itu PW Nasional, Pertemuan Wilayah Nasional di Aceh. Jadi itu ya gratis ya, kita belum pernah naik pesawat ya jadinya naik pesawat pramuka gitu. Tapi saya naik pesawat pertama yang pas di Istana Negara itu. Jadi kakak-kakak, alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan kakak-kakak. Meskipun saya golongan siaga, saya punya pengalaman di Penggalan dan Bangga. Kemudian rumah saya ada di Ungaran. Jadi saya berangkat tadi dari rumah setengah 6. Karena jam 7 harus sudah sampai sini. Saya berangkatkan dengan Kak Agus. Kak Agus itu murid saya Kak. Kak Agus itu murid saya, berada di SD Ungaran 136 yang dekat alun-alun Ungaran itu lah. Ya, Kak Agus itu murid saya. Sakit dari konconya. Itulah guru gitu. Terus anak saya 2 laki semua. Alhamdulillah putu sudah 5. Ya, ini pesan untuk yang putri-putri, kalau suka dengan pramuka jangan sampai anaknya terbengkalai. Nanti suaminya wah mesti marah-marah dia dari karena apapun istri adalah surganya ada di suami. Alhamdulillah anak saya PNS semua. Jadi saya itu memang galak. Kalau dapat nilai jelek pulang dari sekolah sampai rumah jalan kaki dari Ungaran alun-alun itu sampai di batas kota Pom Bensin itu jalan kaki. Kalau dia dapat nilai jelek dan anaknya sportif itu dia kok jalan, meskipun saya guru di situ kok jalan dan dapat nilai jelek kok. Akhirnya ya karena kalau kita bisa didik orang
orang sukses, kenapa anak kita tidak? Nah, saya berpegangan itu, jadi anak saya harus jadi. Biasanya yang kecil itu lulusan STAN kan, lulusan STAN, dan pernah dia meraih pelajar, kalau sekarang prestasi ya, dulu kan pelajar berprestasi itu mulai sekarang. Jadi itu pernah jadi pelajar berprestasi di tingkat SLTA nomor 1 di Kabupaten sekarang. Cuma maju di tingkat di provinsi nomor 10. Ketika ada di STAN dia ranking 1 sampai 10 itu dia masuk di situ. Alhamdulillah. Yang paling kecil itu, yang besar ada di Perhimpunan Laut di Rembang, yang itu di Jakarta, dan sekarang ada di Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta. Awalnya dia auditor pajak, tapi di pajak itu kata anak saya duit ini gue jauh sepirang-pirang tinggal cukup sing tinggi. Alhamdulillah anak saya tidak suka di sana, dia milih di BPK. BPK karena dia anak ranking ya tetap ditaruh di Jakarta. Jadi di STAN itu lulusan terbaik nomor 1 sampai 60 ada di Pulau Jawa, yang selesainya di luar Jawa. Jadi ibu-ibu yang atau mungkin calon ibu, tolong putra-putrinya diperhatikan, meskipun panjenengan kalau tidak pulang sore pulang pagi. Dan pramuka kan begitu, lihat ya, pulang pagi. Apalagi saya gitu, dan dulu ya pas kerja ya jam terbangnya banyak. Kuartir daerah ya tekan Cilacap, tekan Banyumas, mana saja. Tapi tidak apa-apa, itu jadi pengalaman. Jadi kakak-kakak, saya berharap panjenengan juga berprestasi. Jadi jangan sampai jadi guru sampai pensiun kok prestasi belum tahu. Nggak melas kok sampai pensiun. Ada satu bagus kok orang tahu menang, ya kan? Banyak misi ini, ya kan? Di dinas ya baik, di pramuka baik. Saya piagami sampai ketika maju itu piagamnya dari 360. Sehingga besok ini, jadi kita ya memang aktif berorganisasi, semuanya itu baik untuk kita dan partai. Dan setelah saya pensiun di rumah, saya karena sebagai guru itu sudah terlalu aktif dulunya ya, saya di rumah ada kegiatan usaha digital masif. Jadi orang ilmu ya, kegiatan di harus rumah saya itu kalau panjenengan ke Ungaran ke dinas kompleks sate Kempleng itu kan, ya kan? Nah itu sudah yang kalau dari sini kiri jalan setelah Masjid Siratul Mustaqim itu ada di sekitar dekat pondoknya Pak Yai Fathan. Mungkin panjenengan dulu yang terkenal itu Pak Yai Fathan, ada saya pondok Al-Ikhlas. Demikian sekilas saya, dan saya kalau buku siaga punya banyak, literaturnya banyak. Karena setiap ada pertemuan itu pasti saya membeli buku. Nah, sekarang meskipun panjenengan lihat di Google, tapi kan tidak langsung permainan ini seperti apa, keterampilannya seperti apa, itu ada saya punya. Panjenengan bisa pinjam atau datang ke kemarin sudah saya tanyakan pesta siaga dari keluarga belum membuat, tapi pelaksanaan terakhir April ada di Binwil Grobogan. Jadi sekarang tidak tingkat regional, kalau kemarin kan ada di Rembang, sekarang kembali lagi ke tingkat Binwil. Yang materinya juga belum ada, jadi kakak-kakak belum dapatnya. Baiklah kakak-kakak, kali ini saya akan membicarakan macam-macam kegiatan siaga, pertemuan siaga. Pertemuan siaga, karakteristik atau sifat-sifat anak siaga. Usia siaga berapa Pak? 7 sampai 10 tahun. 10 tahun 11 bulan 29 hari masuk usia siaga. Asal kurang sedino iki siaga. Nek nek kunjul sedino dia sudah masuk bulan. Terus siaga
nyanyi ya loh. Ya suka humor enggak siaga? Suka. Jadi suka meniru. Jadi ketika kita jadi pembina diharapkan bisa mewakili dari apa yang mereka senangi itu. Kalau misalkan mereka senang bernyanyi ya kita ajak nyanyi, senang bermain kita ajak bermain, sehingga anak-anak siaga itu akan senang. Jangan sampai kok kegiatan pramuka kok sepi, tidak ada nyanyi. Kita harus pandai-pandai bernyanyi. Pertama jadi siaga, yang kedua jadi penggala. Berapa usia penggala? 11 sampai 15 tahun. Terus dari penggala 16 sampai 20. Setelah penegak dan pandiga. Satu kali menjadi siaga, dua kali menjadi penggala, tiga kali menjadi penegak, empat kali membina Indonesia. Bintang satu, bintangnya pramuka. Bintang dua, bintangnya tentara. Bintang tiga, bintangnya Pak Jaksa. Bintang tujuh, obat sakit kepala. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk pramuka. Baik kan? Saya ada sebuah permainan, ini juga termasuk metode ya, metode pramuka. Karena kakak-kakak juga harus mengenal beberapa metode etika MK. Kita dibagi menjadi 6 kelompok kak ya. Ini dibagi 6 kelompok. Betul? Silakan masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Ya, silakan. Kemudian salah sebentar dia pengumuman untuk yang berkebutuhan pagi dan siang bisa memenuhi ya. Sekarang tidak apa-apa, langsung memenuhi terus. Nanti dia segera bisa usul kegiatan di sini. Silakan. Ya, silakan ketua kelompok. Atau wakilnya, kalau wakil berarti wakil. Banyak sekali. Iya, nanti kalau sudah itu masing-masing ketua kelompok sudah ambil, silakan mencari tempat untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Satu, dua, tiga. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Monggo kan? Berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok kemudian dibuka. Kalau sudah silakan dibuka. Dari huruf-huruf itu dirangkai menjadi tulisan yang berbentuk kegiatan. Nanti kegiatannya apa di sini? Merangkai
Perang ini apa? Sebuah nama kegiatan baik itu untuk siaga maupun untuk penggalan. Siaga. Yes. Ya, buka. Kalau yang sudah nanti nunggu temennya, nunggu perintah temennya. Sudah kan? Ada pencet tombol, Kak. Ada pencet tombol enggak ini? Sudah selesai. Ya, sebentar kalau yang sudah selesai, nunggu temennya. Iki dine. Kolaborasi. Ada yang belum? Ya, belakang bagaimana sudah terang kan? Sudah. Sudah. Mana? Siap. Coba tangan untuk jauh. Ini yang apa ini? Ini coba lah kan belum ketemu Bu ini memang masih mencari ini pesta siaga. Oke, ketemu sudah ketemu tadi benar kan? Bisa memecahkan masalah. Bisa memecahkan masalah. Ini sudah. Ya tadi yang nomor satu tadi pesta siaga. Ada yang dapat pesta siaga? Ya. Kemudian yang kedua Dharma Wisata Siaga. Itu nomor 5. Coba. Kemudian Orkesda. Halo. Tapi kalau Abdul Bakar itu kan bukan nama kegiatan di Pramuka, ya. Tapi nama jenis alat, gitu ya. Oke kakak, ini lomba tim. Baik kakak-kakak, setelah di masing-masing kelompok mendapatkan Yang itu apa itu? apa itu? Orkesda. Oh. Banyak nggak ada. Dan kesenian. Ya tingkatnya masih tingkat kabupaten atau beda masing-masing. Berarti benar. Ya, nggak ada. Ya sudah apa-apa. Program kesel. Pekan olahraga dan kesenian. Program prokes. Baik kakak-kakak yang dapat pesta siaga silakan didiskusikan di kelompok kakak kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di pesta siaga. Kakak-kakak yang golongan siaga pasti sudah. Kalau lomba tingkat itu atau RT ya. RT 1, RT 2, RT 1 itu di buku depan, RT 2 di Ayo kak, yuk langsung. Ini dapat apa? ada di kecamatan, RT 3 di kabupaten, RT 4 di provinsi, RT 5 di
nasional. Silakan kegiatan-kegiatan yang ada di kakak-kakak itu apa saja. Misalkan kalau prestasi ada kan ada keagamaan, ada ketangkasan, ya kan? Kemudian ada kesehatan, ada perdamaian dunia. Yo, ini kita menginventaris kegiatan itu isinya apa? Nah, gitu ya. Gitu ya Kak ya. Jadi itu menginventaris isi kegiatan dari kegiatan yang Kakak temukan tadi itu bentuk kegiatannya itu apa saja. Gitu. Ya, contohnya bisa seperti. Ragam pertemuan siaga penggerak. Siaga dan penggerak. Oke, silakan mulai di inventaris ya. Baik, 10 menit ya kakak ya. 10 menit silakan untuk diinventaris kegiatannya. Gimana ngapunten bulan mriki. Tongkat sebentar ya Bu ya, tak cari ke Bu.
jadi gini tadi. Jadi kalau MK itu yang namanya robatik itu mulai peserta turun dari yang mewakili itu juga itu kalau LT itu seragam saja dinilai kan ya, seragam saja dinilai kok pernah saya dulu pernah ngangkat LT
apa? Tinggal yang tidak ada hanya nama. Bapak nama Lukas Min 5. Kalau Jabure kayak prestasi ya kan. Kalau sekarang katanya kalau penegak pemaparan dari kelompok apa kan? Janoko. Yes. Nah, kelompok dari Janoko untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Nanti kakak menyimak, kalau ada yang kurang nanti mungkin bisa disampaikan. Gitu ya kak ya? Oke, teman tangan dulu untuk Janoko. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya mewakili dari teman-teman. Kalau siaga itu barum, tapi barum itu biasanya warna. Tapi ini warnanya diganti sebutan nama pewayangan gitu. Kami dari Barum Janoko. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dani. Tetapi selain itu tadi juga sebenarnya Janoko itu diambil dari salah satu dari anggotanya. J. Terus dan O. Diambil di A. Janoko. Itu ya. Terima kasih. Tadi kami mendapatkan suatu tugas dari rangkaian nyata dan kami menemukan sebuah menemukan kata yaitu pesta siaga. Dari tugas
yaitu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika pesta siaga itu. Ketika pesta siaga itu tentunya banyak kegiatan yang dilombakan dan juga dilaksanakan semuanya. Tapi biasanya itu yang pertama diawali dengan upacara dalam bentuk lingkaran dengan ada solo dan sebagainya. Setelah upacara selesai biasanya permainan sebentar. Setelah permainan dilanjutkan dengan kegiatan ke pos-pos yang dilombakan. Warung-warung maaf. Karena pesta itu bersenang-senang biasanya ya ke warung, bisa jajan dan lain-lain. Dan dari warung-warung itu nanti seluruh yang berkegiatan berlomba itu diberi kesempatan bagaimana dia bisa mengambil warung atau kita bisa mencari yang lebih cepat dulu gitu ya. Ada yang kosong kita masuk ke warung yang kosong dan sebagainya sehingga bisa cepat selesai di antara itu. Setelah ke warung-warung, dari warung-warung itu sendiri terdiri dari beberapa kegiatan. Ada yang namanya ketakwaan dari tahun ke tahun dari kegiatan siaga ini yang diperlombakan itu ternyata ada perubahan, terutama di setelah corona. Dulu yang pesertanya sampai 10, setelah corona kemarin daring 8 gitu ya. Nah, itu dan jenis kegiatannya pun ada diramekan gitu. Ketakwaan itu sendiri terbagi menjadi beberapa. Kalau dulu itu ada suratan pendek, ada al-fatihah, al-ikhlas dan sebagainya. Terus sekarang yang terakhir itu ada doa harian, doa kita belajar, makan, keluar masjid, keluar mandi, ya itu juga termasuk, dan yang lain sebagainya. Kalau zaman kebetulan dulu saya juga pernah mengikuti pesta siaga sampai ke Binwil di Demak. Ketika tahun 93-94, alhamdulillah di Binwil mendapat hadiah juga begitu. Di pendopo Kabupaten Demak gitu. Itu yang dulu ketika saya sebagai seorang siaga itu kegiatannya ketika ketakwaan itu praktek sholat dan bacaan sholat sampai selesai ada itu. Tapi dari berkembangnya sampai sekarang itu berubah. Yang berikutnya toleransi beragama. Di dalam toleransi beragama itu kalau kegiatannya itu yaitu di situ ada kegiatan pernyataan benar dan salah. Misalnya umat Islam melaksanakan ibadah di gereja, pernyataan betul apa salah seperti itu? Salah. Itu berarti kita nanti setelah mengambil pernyataan kita baca, kita masukkan ke kotak benar dan kotak salah seperti itu. Itu kalau toleransi beragama itu. Terus dan juga ada peta duta Jawa Tengah, di mana untuk bisa nilainya maksimal berarti seluruh siswa harus hafal seluruh daerah provinsi yang ada di Jawa Tengah. Padahal kakak pembina saya tidak hafal bu, tapi siswanya dituntut harus bisa gitu. Kalau buka saya dulu, ya pengetahuan terus masuk ke sana. Dan juga ada kegiatan di situ simbol, ada 5 simbol kalau dulu, tapi tidak pasti ada simbol. Anyam, mati, jangka, hidup, erat juga ada, tapi setiap tahun ganti salah satu dari simbol yang ada tadi. Selain simbol juga ada 8 arah mata angin dan derajatnya kita harus bisa memasangkan derajat yang 0 derajat itu arah mana, utara, timur, 90, 140 dan sebagainya. Itu ketika di arah mata angin. Selanjutnya kerapian. Di dalam kerapian biasa yang dinilai itu adalah kerapian kebersihan anak. Untuk baru dan laki barunya ada tidak adanya dan atribut TKK-nya 5, seluruh atribut yang ada termasuk kaos kaki, sepatu hitam dan sebagainya itu juga dinilai di situ. Selanjutnya permainan sudah masuk di
angkasa juga dampaknya dari Bu. Perdamaian dunia itu biasa juga ada kita permainannya biasanya kita mengambil bendera itu bendera negara mana juga. Dilanjutkan kesehatan. Kesehatan kegiatannya kalau yang dulu itu menjodohkan penyakit apa, terus ada tumbuh-tumbuhan apa, ada itu untuk obat-obat herbal juga ada seperti itu. Kompas 8 tanaman angin bumbu kemanusiaan yang mana setiap anggota harus memasukkan ada 1.000 atau sekarang kalau sekarang 2.000 untuk bumbu kemanusiaan 5.000 oh 5.000 di kuartal mungkin 2.000 naik 5.000 udah naik kan. Terus dari seluruh rangkaian tadi semua ada satu pos yang tidak boleh terlewatkan karena itu juga mempengaruhi dari nanti kalau rekap nilai itu juga mempengaruhi itu kebersihan di mana setiap anak harus bisa memilah sampah organik, anorganik yang nanti akhirnya disetorkan ke TPS yang disediakan di lokasi perlombaan tadi. Begitu. Mungkin gambaran sedikit ada koreksi yang tambahan. Cukup. Terima kasih kakak. Mungkin ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dari kelompok dan nomor teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih lagu ini namanya dari jempol, ini namanya dari tunjuk. Apa kata dari tunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari tengah, ini namanya jari tengah. Apa kata dari tengah? Sayang kalau belajar
Kol-kol, jempol-jempol, sahur. Oke? Sekarang, jempol-jempol. Karena banyak versi kan? Banyak versi. Ada yang jempol-jempol, jempol-jempol, sahur. Gitu ya. Oke. Ya, kadang-kadang saya bawa contoh satu peragaan busana miliknya siapa. Kalau biasanya itu anak-anak itu ngambil tandanya, kemudian meletakkan di mana. Kali ini akan saya coba dengan mengambil tulisan apa, kemudian silakan untuk tanda ini, tulisan ini mana. Ya, ini mau waktu pasti sampai ya. Ya, karena di situ kan ada siapa dan dia, ya. Tidak apa-apa. Jadi apapun bentuknya yang anak sudah menguasai, harus tandanya, tulisannya pasti bisa. Namanya kita sudah siap? Saya panggil Kak Kartini. Halo, oke sini. Ada Kak Kartini? Ada. Iyalah. Satu, aku ambil satu, dua, jangan ambil dua, tiga, apalagi tiga, satu, dua, tiga, ambil satu saja. Oke. Berikutnya kalian siapa? Berikutnya Kak Nurul Hidayah. Satu, aku ambil satu, dua, jangan ambil dua, tiga, apalagi tiga, satu, dua, tiga, ambil satu saja. Kita terus ya, begitu. Oke, berikutnya Kak Puji Astuti. Gak apa-apa. Ayo, kamu sih. Langsung. Ayo ya. Ambil satu saja. Diambil, ya, ditaruh di sisi yang saya. Ya sudah, oke, udah apa? Biar kami. Iya. Oke. Oh ya, oke. Terima kasih. Oke. Kamu bukan Bapak. Kamu taruh. Patung sudah masuk sini, taruh. Biasanya nggak boleh berubah pikiran. Nah, boleh ya. Joko Hadi Laksono. Joko apa dia? Ambil satu. Ganjel. Sudah satu saja. Ya Kak, terima kasih. Tadi dari yang berempat ini maju, yang salah cuma satu. Tanda kecakapan umum atau TKU itu yang ambil lengannya ki. Tolong Kak dipegangkan. Kakak-kakak, baju ini sesuai dengan PP 74 seperti ini. Vestnya ini dengan ini beda. Ini 2 cm, ini 1 cm, dan ini jaraknya 1 cm. Kemudian yang bawah ini 1 cm, 1 cm. Jadi gede ya sama. Ya.
pembuat terus kancing biasanya dilihat kan kancingnya itu harus masuk ke dalam ini ya Ada tutupnya. tidak di luar kancingnya ya. Terus ada ini ada loynya ya. Ini ya 2 cm. Terus ada dek ini. Terus tanda-tandanya ini benar tadi. Jadi ini tanda jabatan. Ada pintu, 2 pintu. Kalau pintu 2, kalau 2 pintu 1. Kalau 3? Kalau 3 Pak Solo. Ya, diingat-ingat. Kalau Pemimpin baru utama. Dan ini namanya TKU. Ketika mau maju lomba minimal adalah siaga Pak. Batu. Jadi tempat ditempel ya atau inventaris sekolah pakai Tanpa dipuji SKU-nya ya kan? tekan boleh jadi pakai tidak bocah yang lalu ya. Tidak tahu. Dikasih kok. Ini Kak ya. Ini salah satu contoh ya. Jadi kita pakai yang benar. Dan pokoknya itu salah-salah kayak soalnya penjahitnya orang dia nggak ngerti ketika panjenengan belinya di apa laris toko Ya, betul. Sekarang paling parah itu belinya di Shopee. Atau beli di TikTok. COD. Terus lagi Kak, pemasangan ini ya. Pemasangan TKK. Bebas. ada yang wajib ya kan ada Tapi yang wajib yang dipasang di sini. Ya. Di lengan sebelah kanan. Terus segitiganya ke bawah Kak. Lanjutnya ke karena ada yang Loh ini kan contoh yang keliru, kan boleh kasih kayak gitu. Loh memang biar tidak dipasang gitu ya, bukan masalah kita itu mau beri contoh yang keliru enggak. Tapi sengaja dipasang seperti ini sehingga nanti ketika kakak-kakak di sekolah melantik, wah ini bahasanya melantik loh, ini sudah bukan ngenggori kelambi ya. Umumnya kan kalau mau pensiun siaga, bajumu mana ya, ditempel ini, pasang ini ya, di penjahitnya nggak tahu pasangnya kembali kayak gini kan. Sering nggak? Sering. Ketika maju lomba, lucu sudah pakai lengkap, iya, tapi balik pasangnya salah, dikurangi nilainya nggak pasti, gitu ya Kak ya. Oke. terus yang tanda baru itu kan lancipnya di atas. Ya, kalau tanda baru berarti segitiga lancipnya di atas, jangan kembali. Karena tanda baru ini ada 2 macam, yang pakai bentuk pilih dan yang dijahit. Ada ya. Nanti takutnya malah kembali memasang tanda baru segitiganya lancipnya ke bawah, kalau TKK segitiganya yang di atas. Nah itu nanti pasti langsung ya benar ini masang TKK kan sakit dan gitu. Mau protes bagaimana, anaknya suruh kesini, biasanya kayak gitu ya. Apalagi mungkin karena di sini sudah banyak yang terkait gitu, siapa tahu besok ada prestasi agak di kuartir nanti beringin jadi juri kan kakak udah tahu kayak gitu. Gitu ya Kak ya. Terus ini Kak, satu lagi. Ini untuk putri ya. Tanda apa ini? Pelantikan. Biasanya kalau kita beli di toko rata-rata ada yang di sini, yo gon ini yo ono. Padahal ini untuk laki-laki. Gitu ya. Saya sering melihat loh. Ya, di tempat saya, di daerah saya kan enggak. Kalau dibikin saya belum pernah lihat. Ya. Tulisan pramuka. Nah, biasanya di sini ada tulisan pramuka.
Nggak usah dikasih tulisan kan, itu udah tahu. Kalau pakaiannya seperti ini pakai senang ya, itu terus ngerti nak ini perawan. Nah, dulu ya kayak maksudnya ini berhati-hati. Kalau hanya untuk dipakai di sebelah monggo lah, gitu ya. Tapi semua kita mau coba keluar, apalagi di kegiatan prestasi ada satu lomba kayak gitu. Ya kalau untuk anak putri sudah pasang tanda pelantikan di kerah kiri, ya yang di sini diambil ini bukan anak putri kan gitu, gitu ya kak ya. Karena ini saya sering melihat, ya kan gitu. Terima kasih, dilanjut. Kemudian bajunya ini kalau ini bajunya lengan pendek, ya berarti bawahannya pendek. Tidak lengan pendek, bawahannya panjang, ya. Memang muslim ya semuanya. Kalau lomba dulu kalau mau dipakai di sekolah pas dan lomba ya apa-apa. Kalau lomba harus sesuai. Terus ada juga di situ kim ya kak, ada toh? Yang baca biasa kim. Apa itu kim? Apa? Wah, apa itu kim? Kemampuan indra, manusia. Bukan kemampuan indra membau. Kim tidak hanya membau, kakak meraba, gitu. Ada melihat. Kemampuan indra manusia, kemampuan indra membau. Tidak apa-apa. Makanya tadi saya katakan apa itu kim kan gitu. Maksudnya biar mindset kita bukan hanya soal membau. Karena kalau dulu ada di prestasi AG itu pasti ada dulu form-form ada ya. Itu membaukan. Nah, tapi yang kemarin-kemarin adalah melihat bentuk dan warna kan gitu. Bentuk bangun itu loh. Nah, itu namanya itu juga kim kak. Ya. Baik, berikutnya kita coba kim. Kita coba kim. Ini ada waktunya nggak? Ada ya. Kita kasih waktu. Kita tutup. Nanti dilihat. Kita kasih waktu. Oh, tidak apa-apa. Kita masuk. Ada berapa kelompok ada? Kelompok apa saja? Sri Kandi, Rumadi, Arimbi, Jamoko, Gareng. Oke, Gareng angkat tangan. Gareng dulu masuk. Semua sekarang semua bawa alat tulis, bawa salah satu saja. Salah satunya bawa alat tulis. Gareng yang pasti sekarang. Masuk. Ini terus ya, kan jaga nanti kita. Sama-sama. Jangan tahu asing-asing. Sini nggak sini ya? Berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Itu kan termasuk contoh kita pelatihan di guru suka. Misalnya kayak gitu. Waktunya melihat. Ini adalah kim melihat, bukan kim mendebat ya. Bukan kim mendebat, tapi kim melihat pengamatan. Ya, waktunya berapa? 1 menit. Waktunya 30 detik ya. 30 detik. Barang-barang apa yang ada di sini dilihat. Nanti untuk menuliskan adalah 1 menit. Oke? Oke? Nah, siap ya? Boleh mengamati semua boleh. Kakak-kakak nggak boleh gini loh. Nggak boleh loh. Nanti ganti apa? Siap? 1, 2, 3. Selesai. Ini masa waktu.
Ya. Tururi. Ya masih setengah menit. Loh ya kayak gitu. Kalau kita jadi juri bahasa Sunda kan ya begitu. Oke, ditaruh sini kan, ditaruh sini dulu. Ya, taruh saja. Sini. Oh ya, aku kayak sekarang. Masa tidak dikasih? Kita buat perbandingan dengan Redian. Ya. Sangkuni. Ini. Oke, kalian dimaju. Bawa kertas, bawa pulpen. Ya kan harus bahagia. Ya, bahagia. Sudah sama tutupnya, jangan megang-megang. Siap ya? Waktunya 30 detik, penulisnya 1 menit. Siap? Dilihat dulu. Awas. 1, 2, 3. Iki gunung, sawah. Habis, oke. 1 menit dari sekarang, mulai. Iya. Siap-siap nyala. Ya, ini perlu dengan karunya ya. Tempat kacamata ini ada. Kepala ada turu. Kolom siasa. Tuh, tas 10 kan. Sepuluh detik. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Sudah habis. Baik. Sudah. Oke. Ada berapa barang tadi? Kita cek. Oke, ada HP? Ada ya, ada. Tempat kacamata. Tempat kacamata. Tali. Tol. Yang belum awal. Oke, gareng jelas. Loh, kalau mau ditanya ini harus dengan sak warna-warnanya. Ya? Nah. Oke, perintahnya adalah mengawati barang, ya. Jadi tidak mengawati dengan warna. Gitu ya. Oke. Kita kasih lagu. Siaga, ayo menari. Tari gareng.
lompat-lompat. Jadi kakak-kakak memang harus untuk menarik anak-anak, ya, sing lanang yo gelem joget. Ya. Yo siaga, ayo menari, ayo sambil berdiri sambil joget. Bahasa biasa. Siap. Siap. Yang berdekatan ya untuk sedikit. Agak bergeser ya. Pokoknya kena jangan agak. Siaga, ayo menari, tari gareng, tentang tendang. Siaga, ayo menari, tari Pedro, mantap mantul. Siaga, ayo menari. Tari bagong, siaga, ayo menari. Tari semar, bingar. Ini tak kok. Kurang hot. Siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya kita semua. Terus ada kegiatan penggalang, di antaranya lempar kolong. Kalau ini paling seru ini kalau bermain antar kelompok, permainannya seperti permainan sepak bola, diuncangke rebutan terus nanti dimasukkan dalam tongkat itu. Kita akan mencoba ketangkasan. Gareng Petruk. Dewi Sri. Ya. Kalau ada yang belum ini, Sri Andi, Dewi Sri dan Sri. Ya. Ayo. Sri Andi, Sri. Saya Peter boleh bolongan karo teken. Peter boleh teken ya. Sri Andi, Menangnya Peter ya. Dewi Sri sama Sri. Ini Dewi Sri. Ya. Lempar batasnya ini. Sini. Nah, oke. Nah, gitu. Ini gantian ya. Nanti gantian. Siap. Mas tidak boleh. Kenapa kakak? Orang ya. Tekennya lemah. Aja kuwi lu tahu kuwi. Satu Wis tahu ya. satu dua tiga. Dikasih lagi, dikasih. Ini karena alat-alatnya terbatas. Oke, benar-benar awas. Saya sholat Ya. ya. Iya, masuk dua. Ternyata tidak semudah itu kan, Bro. Wah, iki. Iki. Iya. Gagal tiga. Ayo. Satu. Saya rada ada kesediaan pelayawa. Siap.
Iya. Siapa yang belum? Laporan 1, 7. Iya. Ayo lebok ke. Oke, tepuk tangan. Akhirnya saya pintar gitu butuh tongkat. Kulino. Baik kakak-kakak, ini saat ini sudah kita praktekkan baik kalau ini kegiatan pembelajaran, kemudian untuk prestasi Anda. Sekarang saya minta yang mendapatkan karnaval, silakan untuk presentasi. Karnaval. Kami dari kelompok Supaji tadi mendapatkan karnaval siaga. Di sini temanya adalah tema pramuka kreatif berbudaya cerdas dan gembira. Jadi ada beberapa penampilan yang bisa ditampilkan oleh adik-adik dari siaga. Yang pertama adalah setiap kelompok siaga dapat mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi nanti adik-adik bisa mengenakan pakaian adat yang mereka mau. Kemudian yang kedua, setiap kelompok menampilkan permainan tradisional dari berbagai daerah. Bisa gasing, bisa ngepet, bisa lompat tali dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok mengadakan pertunjukan seni seperti tari daerah, kemudian pertunjukan musik atau teater sederhana. Kemudian yang terakhir, setiap kelompok dapat memamerkan hasil karya seni dari budaya lokal, misalnya kerajinan tangan yang sudah mereka buat atau kerajinan yang lainnya. Jadi sekarang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Yang Dharma Wisata. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Salam pramuka. Ini tadi perwakilan di Pak Ketua nggak ada, itu harus maju. Orang dari TV loh. Ini dari Dana Wisata Siaga. Ini kami ya, ini dari kelompok Gareng. Nanti dapat Dharma Wisata Siaga. Dari kegiatan Dharma Wisata Siaga, yang pertama ada mengunjungi tempat bersejarah. Tempat bersejarah seperti contoh museum, terus candi, dan sebagainya. Tujuannya ialah membantu pramuka siaga belajar tentang sejarah dan budaya bangsa, seperti itu. Terus yang untuk dipersiapkan, yang pertama ada P3K atau obat-obatan, perban, plester dan antiseptik. Dan selanjutnya ada buku catatan dan pena, karena berkunjung di tempat-tempat bersejarah, jadi membutuhkan buku catatan sebagai mencatat tempat-tempat. Terus jangan lupa uang saku. Kalau jajan dan sebagainya itu harus membutuhkan uang saku. Kalau tidak nanti dimarahin sama korbannya. Seperti itu. Terus ada tas ransel untuk jangan buat ngambil barang-barang sejarahnya tadi ya. Tapi untuk membawa peralatan-peralatan tadi harus menggunakan tas ransel biar ringan. Ya.
kan harus membawa botol minum sendiri. Pakaian jangan lupa, sama konsumsi agar kalau lapar di sana nanti bisa makan, dan paling tidak ya makanan ringan itu kita harus sediakan. Selanjutnya ada mengunjungi tempat wisata alam. Contohnya Tempat wisata alam seperti contoh bukit perkemahan, kayak tempat-tempat laut. Tujuannya untuk menumbuhkan kecintaan pada alam dan kelestarian lingkungan. Begitu. Selanjutnya ada kegiatan outbound. Tujuannya untuk melatih kerjasama tim, ketangkasan dan tanggung jawab, serta melatih kepemimpinan. Yang keempat ada belajar tentang budaya lokal. Tujuannya yaitu untuk mengenal adat istiadat dan melestarikan budaya lingkungan tersebut. Dan yang terakhir nomor 5 ada belajar tentang flora dan fauna. Tujuannya untuk mengenal keragaman flora dan fauna lingkungan sekitar. Terima kasih. Sekian dari kelompok Gareng. Tidak ada pertanyaan. Sekian dari kelompok Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pemberosak. Ya Kak, kita kasih tepuk untuk Gareng. Musim kondangan Kak ya. Ramane kondangan, biunge kondangan. Oleh-oleh, jajan goreng, tahu bakso. Oleh. Goreng, nurut neng dalan. Goreng, kasih mangan. Ya, nanti yang ditunjuk menyebutkan makanan, jenis makanan dengan 2 kata. Misalnya jajan goreng, ya, kita mulai 1, 2, 3. Ramane kondangan, biunge kondangan. Berhati-hati kalau membawa sesuatu. Ini rapi Mas Romo dan Ramane kondangan, biunge kondangan. Oleh-oleh, jajan goreng,
bukan nama binatang. Ya. Kalau kegiatan RT di lomba tingkat, ini penggalan ya. Jadi di penggalan itu ada lomba tingkat. Kalau siaga itu siaga. Kalau penggalan lomba tingkat 1 itu di Bugis Depan. Lomba tingkat 2 itu di Kuarang. Lomba tingkat 3 itu di kabupaten. Lomba 4 itu di provinsi daerah. Kemudian lomba tingkat 5 itu di tingkat nasional. Hadiah Jambore Dunia. Ya. Jadi kemarin Jambore Dunia di Korea, ya. Di Korea anginnya kencang itu, ya, kemarin itu pas bisa. Jadi kalau di LT itu kegiatannya peserta datang membawa barang-barangnya itu sudah penilaian, namanya pengepakan. Jadi dia harus bisa membawa barangnya sendiri, tidak minta bantuan orang lain, kuat bawa diri, itu sudah dinilai. Terus sampai di tendanya, dan itu kebanyakan lombanya perorangan. Ada juga lombanya nggak pidato bahasa Inggris. Kemudian kalau pioneering itu berarti kelompok. Terus ada lomba menaksir cewek ya kan? Menaksir tinggi pohon, arus sungai, kemudian lebar sungai. Jadi menaksir berat, misalkan ini beratnya berapa? Bukan dosa bukan ya? Jangan ditaksir dosanya. Jadi itu lomba RT, jadi itu penggalang. Jadi penggalang itu ada lomba RT. Kemarin kita di RT 4 masuk RT 5 juga belum mendapatkan hasil yang baik. Yang kemarin RT-nya yang menang dari kota Semarang. Ya kan? Itu yang berkaitan dengan RT ya. Terus sekarang akan saya sampaikan lewat ini ya, sehingga kakak-kakak akan jadi tahu persis. Ya, dimulai dari yang pertama kan. Kita tadi sudah banyak prakteknya. Jenis-jenis pertemuan pramuka. Pertemuan pramuka itu macam-macam jenisnya. Ada kegiatan yang melibatkan anggota pramuka, ada yang kegiatan tersebut mengikuti sesuai dengan PJKMK. Mungkin besok kakak-kakak akan mendapatkan PJKMK, yaitu metode kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Ya. Jadi pramuka itu punya metode sendiri. Ya. Di situ juga satuannya terpisah, itu juga merupakan metode. Jadi orang kegiatan lanang itu dari sisi orang mau. Ya, kegiatan ini terpisah antara putri dengan putra, itu contohnya. Terus pertemuan untuk semua golongan pramuka, pertemuan untuk siaga, penggalang, penegak dan pandega, dan pertemuan untuk pramuka dewasa. Termasuk kakak-kakak ini adalah pertemuan pramuka dewasa. Nanti setelah kakak mengikuti KMD ini, kakak-kakak bisa mengikuti KML, habis KML KPD, habis KPD KPL. KPL itu kalau ternyata tentara wis pangkatnya paling tinggi KPL ya. Dan kapten ya kayak dan jenderal gitu. Nah, terus kalau pendidikan ya sudah S2-nya. Jadi kakak-kakak pelatih ini kebanyakan lulusan KPL. KPL tingkatnya nasional kan. Kalau untuk KPL sudah biaya sudah di atas 2 juta. Ya. Nanti kakak-kakak bisa bergabung dengan kami, dan harapan saya kakak-kakak yang perempuan ini, karena di tempat kami memang perempuannya kurang ya, kurang banyak pelatihnya yang perempuan. Ya, kakak bisa sampai ke sana. Sampai di KPL itu ada di Jakarta, tapi bisa juga pelatihnya Jakarta datang di daerah, yaitu di Karanggeneng, di Pusti Klaten.
Pusdiklat kita jadi karantina Kota Semarang. Kalau dari Ungaran ke Cerdak, kalau dari rumah saya ya 10 menit nyampe sampai sana karantina. Kemudian pesta siaga adalah pertemuan dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap. Kalau persari, kalau hadiahnya kan ada persari. Persari itu bisa ada anak-anak dibawa ke Apol di sana, yang pernah dibawa ke Apol, anak-anak diajak melihat kegiatan-kegiatan di sana dan tempat-tempatnya pendidikan di sana. Atau bisa juga diajak ke pelabuhan kalau kita Jawa Tengah ini persarinya. Tapi semuanya berawal dari tingkat ranting kabupaten, kemudian hilir, baru nanti pemenangnya maju tingkat daerah. Bagiannya di situ bisa juga kunjungan di rumah gubernur di Wisma Perdamaian. Terus di situ untuk kegiatan pesta siaga yang tadi sudah sebagian kita praktekkan, ada pameran siaga, ada pasar siaga, dan semuanya diterapkan oleh anak-anak. Ada dharma wisata, ada karnaval sudah. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat desa. Jadi desa itu boleh mengadakan kordes ya, ada. Karena di situ ada pramukanya. Kalau yang sering kita lihat pramuka teritorial itu berada di desa. Kemudian di tingkat ranting dan di tingkat daerah, cabang daerah. Kakak-kakak, kadang-kadang kita punya sekolah yang muridnya habis, ya. Dan kakak-kakak bisa punya akar, diadakan di situ kemah persari. Karena kemah misalkan jambore ranting, sing melu paling saregu. Anak-anak yang tidak pernah kemah belum tahu ngerasain kemah. Pada itu kenangan yang terindah. Jadi buatlah kenangan yang terindah untuk anak-anak. Jadi anak-anak kalau sudah adik-adik pramuka penggalang sudah latihan 6 kali latihan diajak kemah di lingkungan sekolahnya. Nah, setiap tahun diadakan itu. Nanti kan di situ ada pentas seni, ada lagu unggur, pokoknya bertonton. Ya. Karena biasanya di desa itu yang namanya seni itu janda, pada pentas seninya anak-anak paling nanti nyanyi bersama, rebana atau puisi atau apa. Saya pernah jadi kepala sekolah di Berajang itu, murid tek, karena dekatnya MI ya. Nah, akhirnya mereka kan kita kehabisan siswa yang bisa satu sekolah di sini guru 70 murid ya. Untuk mengatasi itu, kakak-kakak punya ide diadakan kemah kelas 5, kelas 6, semuanya dijak. Jangan hanya yang jaga kemah yang satu waktu. Kalau pas jambore ranting, ya jambore ranting tiap tahun ada. Dan kita buat misalkan latihan anak-anak itu Jumat, adik-adik itu Jumat. Kita aja adik-adik itu Jumat berdur, toko mendirikan tenda, pokok mendirikan tenda bukan anak-anak, bukan adik-adik bisa menjaga nasi. Mendirikan tenda Pak, menjaga tenda. Dalam kelas Ciloro terus promo tenda mereka. Senang itu anak. Dia kepengen koyo ngopo dia ya. Terus dia punya ide siswa. Anak kono pramuka maju dijak tema. Akhirnya muridnya saya sudah mencoba saya kepala sekolah di Berajang dan kepala sekolah di Arab yang terakhir itu kita coba. Ternyata tema Jumat Sabtu minggu ini prai atau nek mau jual malam ya perjusani. Jadi itu untuk menarik agar apa? Siswa di sekolah itu banyak. Kemudian untuk penegak ya, untuk penegak itu ada juga jota-joti. Jota-joti itu yang melibatkan orali ya Kak ya. Melibatkan orali kalau sekarang ya lewat internet itu ada. Itu untuk adik-adik penegak. Jotanya yang pakai radio. Jota pakai radio, jotinya pakai internet.
internet ya. Kalau mungkin kakak belum ketika jadi pelajar ya belum ada itu ya, ini karena sekarang ada internet ya bisa kegiatan. Bergalang pun ikut boleh. SMP tapi ya. SMP. Penggalang SMP kan, bukan penggalang SD. Makanya sekarang kan ada jambore SD, ada jambore SMP. Kalau jambore nasional itu yang di tingkat nasional itu bisa SD, bisa SMP. Dan diadakan 4 tahun sekali. Kalau jambore nasional 5 tahun sekali. Ya kan? Iya. Itulah kakak-kakak kegiatan yang sudah kita lakukan. Barangkali kakak-kakak ingin ada yang ditanyakan, monggo kami persilahkan. Yang kaitannya dengan siaga ya monggo, penggalang, penegak, barangkali nanti saya tidak bisa menjawab yang saya tanyakan yang lain. Monggo kakak-kakak, silakan. Bingung ya mau ditanyakan apa ya? Ya pertanyaan bingung. Ada yang mau ditanyakan kak? Monggo. Barangkali masih malu bisa nanti ditanyakan lewat WA nomor saya dan nyata dari situ ya. Oh, nomor hati saya 081 56 54 36 92 11 dikit. Nanti kalau bertanya dengan atau dari KMD Brigade tahun 2005 karena banyak KMD di kampung itu, mungkin nanti mau tanya setelah panjenengan ikut KMD ini kan kakak-kakak membuat cara karya untuk bisa ikut jadi di KNL harus membuat nanti ada yang boleh ditanyakan dan materi siaga mau ke rumah pinjam buku saya kok materinya tidak ada materi banyak lagu-lagu yang banyak langsung tepuk yang banyak jadi yang belum kita praktekkan langsung tepuk ya. Besok kakak-kakak mau kemah bikin gel ya di kelompoknya itu bikin gel orang raduwe kakak-kakak yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah bersyukurlah sampai sore ini kita masih diberi kesehatan. Saya menyampaikan tadi indah-indah, mohon maaf apabila berkata dan ngaku saya kurang berkenan, mohon dimaafkan dan saya kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.